Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun askuron nas wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa asin mujawaraka takun musliman wa akil dhakhika fa innaka satudkhit tumitul qalba. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Nabi pernah bersabda tentang pakem-pakem kehidupan. Orang itu kalau memenuhi pakem kehidupannya, maka dia akan bahagia, dia akan selamat, dan dia akan tenang hidupnya. Apa pakem-pakem dalam kehidupan seorang muslim itu? Yang pertama, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang warok. Warok itu selektif terhadap perkara-perkara yang haram, subhat, dan yang halal. Orang warok itu yang subhat saja, harta yang tidak jelas asal usulnya nggak berani, apalagi yang haram. Ini yang pertama. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang warok, yang hati-hati, selektif terhadap makanan, minuman, dan pekerjaan, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang senang ibadah. Jadi orang yang senang ibadah itu salah satunya karena warok. Warok itu kan hati-hati. Orang yang sembrono biasanya ibadahnya korat karit. Biasanya ini sabda Nabi, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kalian warok, hati-hati, selektif terhadap makanan, minuman, dan pekerjaan, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang sergap ibadah. Ini yang pertama, pakem yang pertama. Yang kedua, wa kun qani'an takun askuron nas. Jadilah kalian orang yang qanaah, pasti kamu akan banyak bersyukur. Apa qanaah itu? Setelah berdoa, berusaha maksimal, apa yang diperoleh dia merasa cukup. Itu qanaah. Setelah berdoa, berusaha maksimal, hasil yang diberikan oleh Allah itu merasa cukup. Maka kalau orang seperti ini, kata Nabi, kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur, senang bersyukur. Tadi kalau orang itu nggak qanaah, nggak pernah bersyukur. Padahal bersyukur terhadap nikmat ini perintah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau bersyukur
maka ditambah nikmat. Kalau kufur, azab Allah sangat pedih. Jadi pakem yang kedua, hidup qanaah supaya banyak bersyukur. Yang ketiga, wa akhibba linnas ma tuhibbu li nafsin takun mu'minan. Jadilah kalian mencintai seseorang seperti mencintai dirimu sendiri. Pasti kamu akan menjadi orang mukmin yang sempurna. Jadi ingin menjadi orang mukmin yang sempurna itu kita harus mencintai manusia lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Jadi menyakiti orang itu berbahaya. Dendam kepada orang menyebabkan penyakit. Jadi kalau kita dendam dengan seseorang, nanti kita kena penyakit. Karena dendam itu sesuatu yang dalam tubuh ini akan menjadi gumpalan-gumpalan sinar hitam dan akan menyumbat pada diri kita. Nah, ini cintailah orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Kamu akan menjadi orang mukmin yang sempurna. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ahsin mujawaraka takun musliman. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu takun musliman, kamu akan menjadi orang muslim yang baik. Jadi salah satu syarat menjadi orang muslim yang baik itu berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Rasulullah sering pesan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun jarahu khairan ahsanahu. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, fa'asin jarahu, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Berkali-kali sampai Rasulullah itu mempunyai prinsip seakan-akan tetangga itu mendapatkan warisan nanti kalau orang itu mati. Ternyata tidak. Jadi tetangga itu menyebabkan kita menjadi orang muslim yang baik. Kata Nabi, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Dan pakem yang terakhir, yang kelima, wa aqillad dhakhika fa in kaswatud dhakhika tumitul qalbah. Tahanlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Tertawa itu sehat, boleh, tapi kalau kebanyakan, ini kata Nabi, tumitul qalbah, bisa mematikan hati nurani. Itulah Bapak Ibu 5 pakem yang diajarkan Nabi. Kalau kita bisa melaksanakan, maka kita akan menjadi orang mukmin dan orang muslim yang sempurna. Demikian kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.